Terus dia bilang dia ngasih ke saya berita untuk mengajukan cerainya itu alasan-alasannya apa gitu kan. Alasan-alasan. Dikasihlah ke saya salinannya. Marahlah saya di situ. Selama saya menikah dari 2012 sampai ke tahun 2021 saya baru keluar rumah bermain yang agak lama gitu ya, sampai waktu itu memang ada acara sama teman-teman itu di bulan September 2020. Bayangkan dari 2012 sampai 2020 saya stay di rumah. Lawyer saya bilang, loh memang bisa diakses gitu, memang bisa diakses. Jadi itu kan ada putusan MA gitu-gitu segala macam, memutuskan Mawar Dimas gitu-gitu, bercerai dengan alasan ada 3 poin, tek. Wah, semua yang saya protesin itu kan saya marah di situ. Nah, kemudian balik lagi tadi Mawar. Pertama, ya itu tadi kamu masih keputusan bercerai pun kan bukan suatu hal yang mudah kan gitu ya. Iya, dengan struggle banget gitu di dalam. Akhirnya yang masukin gugatan. Nah, ini proses ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena jadi berbuntut panjang sampai ke pelaporan kuasa hukum. Ya, jadi Mawar mau cerita dari awal. Kalau awalnya itu setelah kita mencoba di bulan Juni kita, akhirnya dia talak Mawar 2 minggu setelah teteh ini pulang. Jadi belasan Agustus teteh ini pulang kan, yang jam 11 malam itu, 2 minggu kemudian saya ditalak lewat WhatsApp. Kenapa tidak langsung? Atau malamnya sudah ada pertanyaan dari Mawar ke mantan suami, gimana nih? Tidak ada pembicaraan lagi. Jadi tidak ada apa-apa. Ada pembicaraan lagi mengenai perceraian. Dari sejak Juni itu tidak ada lagi pembicaraan mengenai perceraian. Tiba-tiba di siang hari bolong, iya, saya dapat WhatsApp dari dia, "Assalamualaikum Bu," gitu. Terus dia sebut nama. Dia bilang, "Saya mentalak kamu Mawar Dimas Febra Purwanti, saya kembalikan kamu kepada keluarga kamu." Di satu sisi ada rasa ini bener gak ya gitu. Di satu sisi ada rasa prank aja nih gitu ya. Terus saya bilang, ya udah saya terima gitu. Ya udah dari situ, tapi dia ngomong gini sama saya, masih ada membesarkan hatinya. Dia ngomong gini, "Bu, perceraian secara Islam itu kan ada masa idah 3 bulan 10 hari. Anggap saja itu kesempatan kedua kita untuk mediasi, ya. Siapa tahu bisa memperbaiki dan lain sebagainya." Ya saya mah nurut-nurut aja apa kata dia, ya saya ikutin prosesnya. Tapi bentar Mawar, ketika terima WhatsApp itu Perasaan saya pasti kan berkeping-keping, sedih segala macam, tapi karena yang memang terlintas deh di pikiran kamu. Iya. Pasti kan ekspektasinya kalaupun harus mentalak, ya lu ngadep gue gitu kan ceritanya. Iya, saya pikir ya akan dilakukan dengan proper ya. Tapi kata dia tidak apa-apa, ini sah kok, karena dia itu sering memainkan dalil. Ya, dia suka ngasih dalilnya ini, dalilnya itu. Karena Mawar ini orang yang miskin ilmu agama lah, anggap begitu ya gitu. Saya nggak bukan seorang yang paham banyak tentang agama, ya saya percaya gitu ya bahwa ya, tapi kan secara ya mungkin secara agama sah, tapi secara etika mungkin ya. Secara etika ya kenapa nggak langsung berbicara. Alasannya adalah kalau di WhatsApp itu kan tertulis, jadi ada bukti bahwa dia mentalak Mawar karena tidak ada saksi gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk ITE katanya. Kalau misalnya nanti kamu ada apa-apa, kamu bisa bilang bahwa gue udah dicerai gitu. Ini ada buktinya lewat WhatsApp. Kalau ngomong kan cuma Mawar yang ngedenger. Itu tapi pada saat malamnya pulang, dia follow up itu, mendiskusikannya. Enggak. Jadi kayak angin lalu udah begitu Kami aja. lebih banyak ngomong di WhatsApp walaupun satu rumah. Dari dulu? Tidak, terakhir aja. Oke. Karena dia juga ada request pada saat setelah dia mengucap talak, dia requestnya adalah meminimalisir percakapan langsung, bertatap muka. Karena? Mungkin alasannya pengen move on.
Tapi kan pada saat yang bersamaan dia mencoba membesarkan 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari ini adalah momen kita. Tapi kalau tidak ada, pokoknya tapi dia juga ngomong bahwa talak itu yang punya pegangan suami ya. Maksudnya setelah 3 bulan masa iddah habis itu, apakah mau rujuk, yang bisa ngerujuk itu memang cuma suami. Walaupun saya memohon-mohon minta rujuk, kalau suaminya nggak mau rujuk ya nggak akan bisa. Dia juga memberitahu itu. Jadi ya kasarnya kayak nasib saya ya memang di dia gitu. Oke. Dan waktu itu Mawar mengiyakan. Ya gimana lagi, kan saya istri. Jadi kalau saya boleh tidak jujur, adakah kemarahan, tidak ada letupan, ada, tidak tapi ada. nggak bisa terlalu marah, karena sejujurnya di satu sisi pun memang saya ingin bercerai. Ya karena sudah ada dingin itu sebelumnya. Ada luka hati yang nggak bisa saya lupakan. Jadi kayak ngerasanya gini, mungkin dengan saya berpisah menjadi saudara aja, baru di situ saya benar-benar ikhlas itu terjadi sama saya dulu, gitu loh. Oke, jadi berlalulah begitu aja, tidak ada percakapan tatap muka, lebih banyak di WhatsApp. Makin jauh. Berarti tinggal juga udah berpisah kamar ya? Ya pisah kamar. Jadi sebenarnya sebelum bercerai pun kita udah suka pisah kamar karena anak-anak gitu. Yang anak cowok itu sama anak nomor 2 bobonya sama papanya, anak nomor 3 karena masih ASI pada saat itu kan, jadi sama saya. Dan anak nomor 3 itu nggak mau kalau papanya tidur satu kasur sama mamanya, nggak mau punya adik. Biasa dia tuh ya posesif, anak bungsu biasanya. Anak cewek gitu. Oh oke. Nah terus udah proses perceraian, berarti sidang itu berlalu dengan aman, tentram, damai? Enggak, jadi tiba-tiba dia samperin saya sekitar bulan Oktober. Dia bilang, "Bu, oke ya, saya mau proses. Karena sudah mendekati masa iddah dan kita sepertinya tidak akan rujuk, saya proses ya ke negara." Jadi memproses ke negara itu pakai jeda waktu yang dari Agustus, September, Oktober, November saya baru gugatan itu dimasukin ke pengadilan tanggal 2 November tepat wedding anniversary. Astaga. Ya, 2 November wedding anniversary itu dia memasukkan laporan ke pengadilan agama. Itu tuh saya pernah sempat bertanya sama dia, apakah saya membutuhkan kuasa hukum juga, karena saya kan buta hukum. Jadi saya juga merasa perlu untuk komunikasi gitu, konsultasi gitu ya dengan pakar hukum. Dia bilang nggak usah Bu, biarin, karena lawyer aku ini udah sekalian aja ngurusin kita gitu. Emang bisa ya gitu lawyer ngurusin termohon dan pemohon? Ya saya percayakan lagi ke dia. Itu naifnya saya mungkin ya. Terus abis begitu dia bilang kalau pokoknya nanti saya sewa pengacara ini lumayan pricey gitu ya. Ada 3 orang pengacara. Saya sempat tanya, kenapa kita kan mau bercerai baik-baik, tidak ada perebutan harta gono gini, nggak ada perebutan anak, kenapa harus banyak-banyak keluar uang, kan sayang ya. Terus dia bilang begini, nggak apa-apa buat nutupin kasus kita supaya nggak ke blow up media ya. Sekali lagi, walaupun saya merasa agak janggal, saya percaya bahwa niat dia baik, tidak akan mungkin melukai saya gitu. Udah ceritanya dia urus. Terus dia bilang, dia ngasih ke saya berita untuk mengajukan cerainya itu alasan-alasannya apa gitu kan. Alasan-alasan, dikasihlah ke saya salinannya. Marahlah saya di situ. Karena alasannya? Karena alasannya semua kesalahan saya, yang menurut saya itu agak dibuat-buat. Contohnya, Mawar termohon lebih mementingkan teman-temannya dibanding keluarga. Sama sekali tidak benar. Selama saya menikah dari 2012 sampai ke tahun 2021, saya baru keluar rumah bermain yang agak lama gitu ya, sampai waktu itu memang ada acara sama teman-teman itu di bulan September 2020. Bayangkan, dari 2012 sampai 2020 saya stay di rumah. Pergi keluar pun pasti bersama keluarga ya. Itu Mawar bisa buktikan, nggak usah pakai saksi yang manusia, memang teman-teman Mawar gitu ya. Itu bisa dicek kok di Instagram saya. Semua isi Instagram saya dari tahun ke tahun cuma tentang anak-anak. Karena Mawar juga kan aktif ngebagiin tentang masalah seputar ASI, MPASI gitu. Jadi kalau dibilang saya lebih mementingkan teman-temannya dibanding keluarga,
Itu sangat-sangat keliru. Tapi pernah kamu coba konfrontasi nggak? Sudah. Kenapa ini? Sudah, dan itu Jawabannya? dan itu lewat chat. Ya, lewat chat sengaja karena memang harus ada bukti kan. Iya, Kalau iya, cuma iya, iya. verbal ngomong berdua kan ya nggak ada saksi gitu. Itu lewat chat gitu. Terus dia bilang udah nggak apa-apa Bu, yang penting kan kita juga punya niatan yang baik gitu. Maksudnya kita bercerai baik-baik, kita akan jadi saudara, kita akan jadi kooperan. Biar ada alasan yang kuat, Biar ada alasan yang kuat supaya biasa cepat gitu ketok tuh. palu. Supaya cepat ketok palu. Udah nggak apa-apa. Terus saya protes lagi, saya bilang gini, nggak mau dong kalau kayak gitu. Masalahnya ini fitnahan buat saya karena saya takut gimana pun juga perceraian mau kita mau ngomong perceraian kita baik-baik aja tuh udah Tapi itu akan melukain. tercatat hitam di atas putih. Dan itu melukai anak-anak. Kenapa harus berpisah? Anak-anak pasti standarnya akan Iya, berpikiran iya. begitu kan. Kenapa ibu sama bapak gue pisah gitu? Saya nanya, one day kamu tuh jangan pernah anggap anak-anak itu masih kecil terus nggak notice dengan hal yang terjadi, salah besar. Saya bilang anak-anak tuh tahu, cuma mungkin nggak bisa ngomong aja. Iya, betul, itu betul banget. Saya bilang gini ke dia, kalau one day Mereka baca. dia penasaran kenapa ibu bapak saya bercerai dan bertanya sama Mawar, terus dia akhirnya cari tahu berkas perceraian ibu bapak gue gitu. Wah, ternyata si ibu memang biang keroknya. Saya nggak mau, saya bilang gitu ke mantan suami. Terus dia bilang enggak, berkas ini itu sifatnya Administratif. hanya intern, nggak mungkin bisa bocor keluar sidang, kata dia begitu. Beneran saya coba untuk ngeyakinin iya, cuma buat asal hakim Ketok palu. ketok palu ini bener-bener nggak akan bisa jadi konsumsi publik. Itu juga alasan kenapa aku bayar lawyer mahal untuk menutupi kasus ini, kata dia gitu. Terus ya udahlah, bismillah aja lah, yang penting ketok palu kan, kata dia gitu. Ya udah. Jadi dengan alasan-alasan itu. Iya. Tapi ini hal yang bikin saya sekali lagi emosi meluap karena tiba-tiba saat di bulan Februari setelah heboh pernikahannya beliau muncul, ya bukan saya yang munculin awalnya, dari wedding organizer-nya. Saya tuh nggak pernah ngomong sebenarnya sama media. Tiba-tiba dia mengatakan kenapa bercerai karena ini. Tiba-tiba ada lagi netizen yang muncul, nge-tag Mawar, di mention di instastory-nya, dan itu yang di-post di instastory-nya itu Kenapa putusan alasan? cerainya. Lah ini kok bisa diakses sama orang? Lawyer saya bilang, loh memang bisa diakses. Gitu, memang bisa diakses. Jadi itu kan ada putusan MA gitu-gitu segala macam, memutuskan Mawar Dimas gitu-gitu, bercerai dengan alasan ada 3 poin, tek. Wah, semua yang saya protesin itu kan saya marah di situ. Saya bilang tolong kamu blow up chat saya sama kamu di WhatsApp itu yang saya protes, dan kamu bilang nggak apa-apa. Ini hanya intern. Kenapa akhirnya saya speak up ke media bahwa itu adalah rekayasa, ya saya bilang rekayasa karangan bahwa mantan dan kuasa hukumnya itu saya kena kasus pencemaran nama baik karena saya menyebutkan seperti menyalahkan kuasa hukumnya katanya. Ya, saya bilang begini, ya karena pada kenyataannya faktanya surat itu dibuat tanpa kita berdiskusi kan, tiba-tiba saya disodorin itu. Ya, saya apakah saya protes? Saya protes, saya sudah melakukan protes. Kalau misalnya kuasa hukumnya bilang kok waktu pada saat itu habis dikasih berita acara untuk pengajuan perceraian ke pengadilan, kok Mbak Mawarnya diem aja gitu kan? Kenapa nggak protes saat itu? Siapa bilang saya nggak protes? Coba ditanya ke kliennya. Saya protes